Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan Maulana Yusuf. Di sini saya akan membahas putar IP address dan subnetting. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Kedua, IP public dan IP private. Ketiga, classful dan classless addressing. Keempat, kasus subnetting. Kelima, konsep blok subnet. Keenam, konsep switch router. Oke, pembahasan yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas. Nama pada setiap perangkat, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jadi setiap perangkat itu memerlukan identitas yang dinamakan IP address. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, di sini ada IP dengan 192.168.1.1 PC0 menyambung ke PC1 yaitu 192.168.1.2 itu akan bisa tersambung. Nah, bila di belakang IP itu ada slash 24 yaitu prefix yang digunakan di MikroTik. Oke, lanjut, yaitu IP address private dan public. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang kemungkinan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP baik publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk IP private yaitu ada 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Untuk alamatnya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan untuk B 172.16.0.0 dan lain sebagainya yang ada di sini ya. Lanjut, IP address classful dan classless. Nah, untuk IP address private dan publik itu ada 5 kelas, yaitu A, B, C, D, E. Nah, untuk D dan E itu tidak digunakan. Jadi yang digunakan itu A, B, dan C. Nah, untuk nilai oktan pertama yaitu kelas A 0 sampai 127. Untuk B 128 sampai 191. Untuk C 192 sampai 233. Nah, untuk CIDR itu sama dengan subnet mask. Nah, kita lihat di sini yaitu ini IP private sama mempunyai 3 kelas, tapi alamatnya berbeda. Nah, untuk default subnet mask itu sama dengan CIDR. Jadi yang kelas A ini 11.8, yang B ini 11.16, yang C ini 11.24. Oke, lanjut. Sini kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix dan subnet mask itu sama. Jadi, menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Untuk IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Untuk IP broadcast, yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Dan untuk range IP, yaitu
range IP berapa yang bisa digunakan. Jadi mencari ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu 12 host, kedua 60 host, yang ketiga 100 host. Oke, nah di sini ada penjelasan, itu ada 12 PC. Menggunakan di sini ada 3 kelas A, B, dan C. Nah, di sini menggunakan kelas B. Kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP. Jadi di sini kita tulis dulu 172.16.10.x. Nah, ini yang belum kita ketahuinya. Nah, untuk 10 di sini itu bebas, bisa 11, bisa berapa. Kita mencari prefixnya yaitu rumusnya 32. Nah, dikurang 4. Nah, 4 ini berasal dari 2 pangkat berapa yang hasilnya kurang lebih dari 12. Jadi 2 pangkat 4 yaitu 16. Ya, jadi bisa di sini prefixnya itu 32 dikurang 4 sama dengan 28. Nah, jadi prefixnya itu 11 28. Lanjut mencari total IP. Untuk mencari total IP yaitu ada 2 di pangkat 32 dikurang 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lanjut mencari subnet masknya itu 256 dikurang 16. Nah, 16 ini untuk total IP-nya. Jadi sama dengan 240. Bisa di sini kita tuliskan 255.255.255.240 untuk IP network dan IP broadcast. Nah, untuk IP network itu yang terdepan. Nah, untuk IP broadcast itu yang terbelakang. Jadi di sini IP networknya itu dari 0, 16, 32, 48. Nah, untuk IP broadcast itu dikurang 1 dari angka ini selanjutnya. Jadi 15, 31, 47. Lanjut mencari range IP-nya. Jadi range IP-nya yaitu 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, untuk range IP yang ini, yang 0 sampai yang 15 itu tidak bisa digunakan. Jadi yang digunakan ya yaitu 14. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 60 PC. Kita mencari yang 60 host. Kita mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya kurang lebih 60, yaitu 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kita mencari prefix. Prefixnya yaitu 32 dikurang 6 sama dengan 26. Jadi prefixnya itu 1126. Lanjut mencari total IP. Nah, total IP-nya 2 dalam kurung 32 dikurang 26 sama dengan 2 dalam kurung 6 sama dengan 64. Nah, lanjut mencari subnet masknya. Subnet masknya 256 dikurang 64 sama dengan 192. Jadi kita tulis 255.255.255.192. Untuk mencari IP network dan IP broadcastnya. Untuk IP networknya 064.128.192. Untuk IP broadcast sama dengan 63.127.191. Jadi bisa kita di sini tulis 10.1.1.64, 10.1.1.127 yang ini. Nah, jadi range-nya itu 10.1.1.65, 10.1.1.126, jadi 62. Jadi itu total range-nya. Lanjut, nah di sini ada 100 PC yaitu 100 host.
Berarti kita mencari dua pangkat berapa yang hasilnya kurang lebih dari 100, yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128. Lanjut, mencari prefiksnya kita tulis 32 dikurang 7 sama dengan 25. Jadi prefiksnya itu plus 25. Untuk total IP sama dengan 2 dikurang 32 dikurang Jadi total IP sama dengan 2 dalam kurung 32 dikurang 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Untuk subnet mas yaitu 256 dikurang 128 sama dengan 128. Nah, di sini kita tulis 255.255.255.128. Nah, jadi di sini 192.168.1.x plus 25. Untuk IP networknya 0.128.256. Untuk IP broadcastnya 127.255. Nah, ini tidak bisa ditulis lagi karena sudah sampai sini 256. Nah, untuk IP networknya itu 192.168.1.0. IP broadcastnya 192.168.1.127. Untuk subnet masnya 255.255.255.128. Nah, untuk total IP itu 128. Nah, IP range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Nah, ini menggunakan cara yang C. Oke, lanjut konsep block subnet. Nah, di sini ada IP network, IP broadcast, diibaratkan seperti ruangan. Nah, jadi misalnya di sini ada rumah 3 lantai, jadi lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, di sini ada contohnya yaitu PC1 mau terhubung ke PC2 dengan blok subnetnya 10.10.10.2. Untuk PC2 itu 10.10.10.15. Nah, ini akan bisa terhubung karena menggunakan blok subnet yang sama. Nah, jika blok PC2 blok subnetnya yang berbeda yaitu 10.10.10.61 itu tidak bisa terhubung karena blok subnetnya yang kedua berbeda. Oke, lanjut. IP versi 4 delivery type. Di sini ada unicast, multicast, dan broadcast. Nah, unicast itu adalah proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host, jadi one-to-one communication. Nah, contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan IP address. Nah, untuk multicast itu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya IP address kelas D. Walaupun tidak bisa digunakan, tapi dalam multicast itu digunakan. Untuk broadcast, yaitu pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan. Nah, untuk unicast, contohnya yaitu ini. Host 1 kan mengirimkan ke sini, jadi one to one. Kan yang terhubung. Nah, untuk multicast yaitu ini misalnya ini teh grup ya. Misalnya ini tuh grup warna kuning. Jadi sini akan mengirimkan ke yang berwarna kuning, jadi grup. Untuk broadcast itu ke semua. Jadi sini akan mengirimkan ke semua untuk tipe yang sama yang satu. Oke, lanjut yaitu konsep switch dan router. Nah, untuk switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network.
to router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi di sini contohnya ada switch yang terhubung ke beberapa PC, yaitu ada 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, dan 10.6. Itu akan bisa terhubung. Nah, untuk di sini contohnya ada switch lagi dengan beberapa PC akan terhubung ke switch yang di sini. Itu tidak bisa karena berbeda. Jadi di sini kita akan mencari routernya, yaitu routing, untuk mencari jalan kemana agar bisa saling terhubung. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.